I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat malam untuk kita semua, selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Deborah Lanang Sabetu dengan NIM 2201070135 dari kelas 3C. Di sini saya akan mengangkat kasus tentang Rohingya. Baik, seperti yang kita tahu bersama, belakangan ini pengungsi Rohingya sedang menjadi topik di berbagai kalangan. Dari semakin banyaknya menjadikan suatu wilayah di Indonesia, yaitu salah satunya itu Aceh, menjadi tujuan mereka. Pada pertengahan November 2023, Aceh didatangi sekitar 1.804 pengungsi Rohingya dalam 6 gelombang di Kabupaten Pindi, terus Aceh Timur, Bireng, dan Kota Sebang. Dari informasi yang saya dalami, bahwa sejauh ini Pemda setempat mengumpulkan mereka ke beberapa tempat penampungan. Tempat-tempat tersebut yang dimaksudkan itu seperti bekas kantor imigrasi. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan mengapa pengungsi Rohingya itu masuk ke Indonesia. Namun sebelum itu kita harus mengerti dahulu siapa itu Rohingya. Rohingya itu adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang telah tinggal berabad-abad di Myanmar, di mana negara ini mayoritasnya penduduknya beragama Buddha. Baik dari sisi histori, keberadaan Rohingya sebenarnya tidak disukai oleh mayoritas penduduk di sana yang didomisili beragama Buddha. Lantaran mereka itu memiliki bahasa dan budayanya sendiri. Selain itu, tampilan fisik etnis Rohingya juga tidak seperti penduduk asli Myanmar. Mereka lebih terlihat seperti orang India atau Bangladesh. Dari itu menjadikan konflik antara etnis Rohingya dengan penduduk asli Myanmar mulai pecah atau rusak pada akhir abad ke-18 ketika Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Saat itu juga orang-orang India yang juga dijajah oleh Inggris berdatangan ke Myanmar untuk bekerja, bahkan terkesan berantas hak-hak orang Myanmar. Maka dari itu membuat orang Myanmar merasa dijajah 2 kali, yakni yang pertama itu oleh orang Inggris dan orang-orang India yang secara fisik mirip etnis Rohingya. Hal itu juga diperparah pada masa Perang Dunia II ketika banyak Muslim Rohingya yang rekrut oleh Inggris sebagai tentara. Kondisi ini pun membuat etnis Rohingya dianggap sebagai sekutu Inggris dan dengan penampilan fisik yang mirip orang India membuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian. Nah, dari situlah Myanmar melakukan perlawanan dan berujung
ketidak genosida ke Rohingya-nya. Hak-hak mereka dilucuti, dikucilkan secara sosial. Sejak itu etnis Rohingya menjadi populasi tempat kewarganegaraan. Jadi alhasilnya krisis yang semakin panas itu membuat Rohingya ini melarikan diri ke Bangladesh, menyusun gelombang kekerasan berturut-turut dari tahun 1978 sampai 1901 hingga 1992. Namun kondisi Rohingya ini di Bangladesh tetaplah sulit. Mereka itu kekurangan makanan, masalah keamanan, terus masalah pendidikan, dan tidak adanya kesempatan untuk kerja. Jadi itulah yang menjadi sebab Rohingya mengungsi ke beberapa tempat di Asia Tenggara, salah satunya di Aceh, Indonesia. Meski pada akhirnya menuai penolakan dari warga Aceh setempat. Adapun alasan lain penolakan mulai dari minimnya lokasi penampungannya, sehingga sikap Rohingya yang dinilai kurang menghargai warga Aceh lokal. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang upaya yang harus dilakukan agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara itu tetap terjaga. Untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, kita diperlukan upaya berkelanjutan, seperti yang pertama itu pendidikan. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan formal dan informal tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu sosialisasi. Memberikan sosialisasi, melakukan sosialisasi secara luas tentang makna dan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau yang ketiga itu implementasi dalam kebijakan, menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan PR prinsip-prinsip Pancasila untuk menciptakan tentang sosial yang adil dan keberadilan. Kalau yang keempat itu keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat itu menjaga masyarakat aktif seperti prinsip dalam pembangunan dan berbasis Pancasila, dan menjunjung tinggi dalam keberagaman. Yang berikut itu kehidupan beragama. Kehidupan beragama itu artinya itu menjunjung tinggi keberagaman dan menjaga toleransi antara umat beragama sesuai dengan sila-sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan ancaman Rohingya itu bagi ideologi negara. Ancaman terhadap etnis Rohingya di Myanmar tidak secara langsung menjadi ancaman ideologi negara. Namun situasi tersebut dapat memicu perdebatan tentang hak asasi manusia, terus toleransi agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Ideologi negara dapat mempengaruhi jika respon dari pemerintah terhadap konflik tersebut dianggap tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip moral atau intoleransional. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, Indonesia harus memiliki landasan ideologi yang dapat melukis keberagaman. Ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna walaupun berbeda-beda, tapi hakikatnya Indonesia tetap satu, merupakan dua fondasi ideologi vital yang dalam konteks Indonesia multikultural tidak hanya berfungsi sebagai ideologi saja. Pancasila juga merupakan falsafah yang pandangan hidup yang merekatkan segala perbedaan serta memiliki fungsi sentral dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek pendidikan, aspek sosial, dan ekonomi bangsa. Pancasila pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai budaya masyarakat. Salah satunya itu dapat kita lihat dari lirik lagu daerah kebangsaan masyarakat Jawa Barat, Manuk Badali, yang merupakan simbol dari Pancasila yang mengajarkan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bersama masyarakat. Kita dapat melihat dari nilai-nilai yang dapat diadopsi dari Pancasila adalah musik tradisional angklung yang melibatkan banyak pemain untuk menghasilkan harmoni musik yang indah dan selaras. Filosofis angklung adalah kebersamaan, pemersatuan, disiplin, dan saling menghormati arti sesama yang menghasilkan keharmonisan dan keindahan. Oleh karena itu, sains Pancasila pada dasar dekat dengan nilai-nilai budaya yang sudah lebih dulu diperhatikan dan diamalkan masyarakat Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia hingga saat ini Pancasila telah teruji dalam dan masih bertahan sebagai ideologi yang paling tepat untuk Indonesia. Akan tetapi perjalanan Pancasila sejak dilahirkan pada 1 Juli 1945 bukan berarti tanpa masalah. Sebagai ideologi, pertandingan dan gerakan yang menentang Pancasila pernah dilakukan oleh berbagai oknum dan kelompok. Tidak hanya berpotensi pada distegregasi bangsa, ideologi tersebut juga telah banyak memakan korban jiwa seperti yang telah tercatat dalam perjalanan sejarah. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, intoleransi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dan nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintahan harus menyusun strategi tepat, efektif, dan primitif tanpa pemaksaan. Seperti yang kita tahu, hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di seluruh wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda kita. Baik, pemerintahan perlu memikirkan strategi efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Jika pemerintahan bisa menginterpretasi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Tidak hanya di sekolah-sekolah yang mengabaikan kurikulum berbasis nasional, khususnya yang terkait dengan pengetahuan, kebangsaan, dan kebudayaan. Terus berikutnya,
penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah mencerminkan dalam sejumlah pengaturan dan instrumen nasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintahan tidak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga kesatuan bangsa. Demi menjaga keutuhan bangsa. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih.